Lu pergi aja lah, udah gak usah pedulin gue lagi. Lu cari aja kebahagiaan lu sendiri. Gue tuh baru sadar. Apa yang gue rasain ke lu, itu tuh bukan cinta. Ini gue ngomong sekali lagi ya. Gue gak cinta sama lu. Bentar. Ibu hamil kan nggak boleh makan mentah, bahaya tau. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu? Ada masalah? Saya gak suka ya sikap kamu ke Ayuna. Oh ya? Sikap apa? Kamu perhatian ke Ayuna di depan saya. Ya apa yang kamu rasa, apa yang kamu percaya itu hak kamu. Tapi ya, saya emang gak ada apa-apa sama Ayuna. Kamu tenang aja. Karena itu semua yang ada di pikiran kamu tidak akan terjadi. Kecuali kalau kamu memang bukan suaminya Ayuna. Lo lihat ya Tristan, gue gak akan diem aja begini. Gue akan balas lo. Ada kiriman video dari Rio. Rafka. Mas Rafka? Apa mungkin itu Mas Rafka? Kita belum tahu pasti. Tunggu sebentar. Halo Rio. Halo Mas Rafki. Saya mendapatkan hasil rekaman CCTV yang ada di minimarket dekat pesisir pantai, Mas. Dan di dalam rekaman itu, saya melihat sesosok pria yang posturnya tuh mirip sekali dengan Mas Rafka. Tapi Mas, sayangnya nggak ada kamera yang berhasil menyoroti wajahnya itu dengan jelas, Mas. Oke Rio, ini video kapan Rio? Semalam, Mas. Tadi malam. Rio, kamu boleh coba cek ke minimarketnya nggak? Coba cek ke situ, siapa tahu kalau Rafka memang masih hidup. Harusnya dia masih di situ. Siap, baik Mas. Saya segera cek. Oke, kabarin saya ya. Jadi, apa mungkin itu Mas Rafka? Kita belum tahu Ayuna. Tapi kamu tenang dulu ya. Besok kita ke sana. Tapi kalau misalnya Mas Rafka masih hidup, kenapa dia nggak pulang? Ya, aku juga nggak tahu. Yang pasti kita tahu jawabannya besok. Hei, ada mobil! Harta. Saya bantu Pak ya. Oke. Aman Pak. Aman. Cuman lebam aja, tapi aman kok. Thank you ya udah bantuin gua tadi. Sama-sama Pak. Ngomong-ngomong, Pak Tristan kenal sama mereka? Atau
musuh Pak Tristan atau gimana? Saya kenal aja enggak, apalagi musuh saya. Saya lagi naik motor, tiba-tiba dihadang, terus diajak berantem ya. Saya ladenin, tapi saya sama sekali nggak kenal sama mereka. Lain kali hati-hati Pak. Mungkin aja mereka bisa nyerang Bapak lagi. Ya udah, saya duluan ya. Thank you ya, Karta. Ya, hati-hati Pak. Rafka, Ayunda. Selamat malam. Papa gimana? Udah baikan atau belum? Makannya? Udah? Kalau obatnya udah diminum juga, Pak? Papa sengaja mau tunggu kalian pulang supaya kita bisa menikmati makan malam sama-sama. Abis itu Papa akan minum obat. Loh, ini jadi Papa belum makan? Pak, ngapain sih nungguin aku sama Ayuna? Kalau Papa penyakit jantungnya sampai kumat lagi gimana? Makan dulu deh, Pak. Ayuna, kamu tolong ambil obat deh. Kenapa rasanya aku seperti melihat Rafki saat masih kecil ya? Dulu Rafki kecil juga begitu. Selalu panik dan buru-buru suruh aku makan dan minum obat kalau aku atau mamanya sakit. Atau ini hanya perasaanku aja. Rafka juga sebenarnya peduli sama aku. Papa baru sadar. Ternyata kamu perhatiannya tulus sama Papa. Gak seharusnya nih gue bersikap lebay sama Papa seperti ini. Bukannya tujuan gue datang ke rumah ini untuk ngancurin Papa. Ini kenapa malah gue sepeduli ini sama Papa? Langsung dimakan ya, Pak. Aku istirahat dulu. Ayuna, apa Papa ada salah bicara barusan sama Rafka? Kok dia tiba-tiba berubah begitu? Enggak ada, Pak. Mas Rafkanya kan baru pulang, jadi mungkin karena itu jadi kecapean mungkin, Pak.
Papa, Ayuna ambilin ya obatnya. Di mana, Pak? Ada di kamar, tapi kamu gak usah repot. Biar papa bisa ambil sendiri aja. Benar, nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Ayuna ke kamar ya, Pak? Sebentar, Ayuna. Tolong kamu bawa ya. Ini tolong kamu kasih Rafka. Kan kasihan dia lagi kecapean. Kalau dia lupa makan malah dia yang sakit nanti. Iya, Pak. Sekalian sama minumnya. Iya, Pak. Oke. Sampai kapan kamu mau ambil hidup aku? Siapa yang kirim email ini? Mana nama pengirimnya? Apa salah alamat ya? Stop pura-pura menjadi aku. Harusnya kamu membusuk di penjara. Ini kok emailnya kayak buat gue? Rafki, Satya, sama Andika. Kamu aku akan balas. Ini siapa sih yang ngirim? Kenapa, Rafki? Kamu baca ini deh. Tuh. Jojo udah berhasil belum ngerjain Tristan? Sekarang belum ada kabar sih. Gue telepon aja kali ya. Halo Mbak Sila, Gimana berhasil? tadi saya dan anak buah hampir aja ngabisin Tristan, Mbak. Gimana? Maksudnya? Hampir berhasil? Sialnya ada yang datang dan tiba-tiba nolongin Tristan. Malah jadi saya dan anak-anak buah saya yang babak belur, Mbak. Siapa namanya? Rafki? Bukan, Mbak. Saya juga nggak tahu itu siapa. Mungkin temannya Tristan. Lo tuh gimana sih, payah banget? Kok bisa-bisa lo gagal? Gue udah DP loh. Kalau gitu, Mbak Sila harus lunasin pembayaran saya. Karena gara-gara Mbak, saya malah babak belur begini, Mbak. What? Lunasin? Enak aja lo. Tugas lo yang gue kasih aja lo gagal, nggak bisa. Nggak mau gue lunasin. Kenapa sih banyak banget orang bodoh? Udah gagal, gak dibayar gede lagi. Gue masih mual ya? Apa sih? Gue kayak buncitan deh kayaknya. Hah? Gue ngerasa buncit ya? Jangan bener lagi gue hamil. Nggak bisa. Gue nggak boleh hamil, gue nggak boleh hamil. Kalau gue hamil, semua rencana gue gagal. Gue nggak bisa hamil. Gue nggak boleh hamil. Gue nggak bisa hamil. Gue nggak boleh hamil. Halo Nit. Nit, lo tahu tempat buat aborsi nggak? Tapi klinik yang ilegal. Lo
tahu gak? Kamu tahu nggak siapa yang ngirim ini? Aku nggak tahu ini siapa yang ngirim. Tapi kalau aku lihat gaya tulisannya sih, ini tuh kayak Rafka. Kalau beneran memang dia yang ada di minimarket, berarti dia lagi marah sama aku. Mungkin dia marah sama aku karena aku penyebab kecelakaannya dia. Dan sekarang aku gantiin posisinya dia. Tapi kita belum tahu pasti tentang itu. Jadi kita jangan langsung berspekulasi. Mungkin tunggu dulu keterangan dari Rio. Tunggu dulu kepastiannya juga. Tapi emang kalau beneran itu dia, ya, aku siap menanggung semuanya. Aku siap untuk bertanggung jawab atas semua yang apa udah aku lakukan ke dia. Rafki, ini tadi kamu dititipin makanan sama papa kamu. Papa kamu cemas, takutnya kamu sakit. Kamu makan ya? Aku lagi gak pengen makan aku. Nggak boleh gitu dong. Jangan menyia-nyiakan perhatian dari papa kamu. Aku suapin aja ya. Alena. Aku bisa makan sendiri kok. Kamu banget juga makan ya. Aku gak mau kamu juga sampai sakit. Ya. Kalau memang benar Mas Rafka masih hidup dan kembali ke rumah ini, aku harus gimana? Mas Rafka suamiku, tapi aku malah jatuh cinta sama iparku sendiri. Mama. Nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa hidupku serumit ini?
Pa? Papa kenapa? Kok diam kayak ngelamun gitu? Kenapa? Ada masalah apa? Papa lagi mikirin masa lalu aja. Masalah Rafka. Aku agak merasa menyesal sudah memisahkan Rafka dari saudara kembarnya, juga dari mamanya. Selama ini dia pasti merasa sangat kesepian. Nggak ada tempat buat dia berbagi kebahagiaan, untuk berkeluh kesah. Dan semua itu salah aku. Tapi di sisi lain aku juga bahagia. Karena sekarang dia sudah ketemu pasangan hidupnya. Sudah bertemu dengan Ayuna. Tapi ya semua itu nggak bisa mengobati rasa salahku sama dia. Jadi, Papa masih mikirin masa lalu Papa, si Lita itu. Bahkan di saat ada aku di hadapan Papa. Bukan begitu. Dengar ya, Pak. Lita itu sudah ninggalin Papa untuk selingkuhannya. Jadi, aku yakin juga pasti Lita sama Raffi juga gak ada inget sama Papa. Ingat ya, Pak. Lita itu sudah tinggalin Papa hanya untuk memilih laki-laki selingkuhannya. Berarti kita harus telusuri semua jejaknya Rafka ya? Ya. Kalau menurut aku ya, Papa tuh seharusnya bersyukur bisa lepas dari Lita. Karena Papa sendiri tahu kan, orang yang berselingkuh itu, mungkin hari ini dia bisa aja bilang dia sudah tobat, tidak akan melakukan lagi, tapi ya udah pasti akan keulang lagi karena selingkuh itu penyakit. Dan Papa juga beruntung banget karena ada aku. Aku yang selalu ada di samping Papa, gak peduli apapun keadaan Papa. Mau suka dan duka yang ada aku loh. Gak kayak Lita. Gue makin yakin kalau selama ini pasti Mama Nila yang fitnah dan mengarang-arang cerita tentang Mama. It's okay. Kamu lihat sendiri kan, kamu dengar sendiri kan? Lihat Mama Nila ngejelek-jelekin mamaku tuh kayak gimana. Mamaku tuh gak sebejat itu. Sampai akhir hayatnya pun mamaku tuh gak pernah selingkuh sama siapapun. Rafki. Masih ngomong. Rafki. Tenang ya. Kamu tenang dulu. Kamu pernah dengar teknik pelukan kupu-kupu nggak? Jadi teknik ini sering banget dipakai dalam bidang psikologi untuk membantu mengurangi kecemasan dan juga emosi yang berlebih. Kamu mau coba dulu nggak? Aku sering banget lihat konten ini di medsos aku. Sekarang kamu peluk badan kamu dengan kedua tangan kamu. Kayak gini. Terus pejamkan mata kamu. Lalu kamu tarik nafas panjang. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sekarang kamu tepuk-tepuk dada kamu kayak gini. Seperti kepakan kupu-kupu.
Wah. Gimana? Ya, mendingan. Rafki, aku paham kamu emosi banget. Tapi kamu harus sabar. Kita belum punya bukti apapun untuk mematahkan semua tuduhannya Mama Nila sama almarhumah mama kamu. Jadi mendingan sekarang kita buktikan dulu keberadaannya Mas Rafka. Dari situ semoga kita bisa mendapatkan titik terang. Yuk. Makasih ya. Waktunya menemui Mi Amor. Mi Amor. Mau kemana dia? Kenapa dia mengendap-endap begitu ya? Oh, aku harus ikuti dia. Kalau memang benar orang itu adalah Rafka, artinya gue harus mengikhlaskan Ayuna supaya dia bisa kembali sama Rafka. Kalau memang benar orang itu adalah Rafka, itu artinya gue harus mengikhlaskan Ayuna supaya dia bisa kembali sama Rafka. Apa gue sanggup ya untuk kehilangan Ayuna? Apa gue sanggup ngebiarin Ayuna bersama sama Rafka? Sejak Mama pergi, gue jadi gak takut kehilangan apapun di dunia ini. Tapi sejak gue kenal sama Ayuna dan kebaikannya dan juga perhatiannya, gue jadi benar-benar takut kehilangan Ayuna.
Kalau memang benar orang itu adalah Rafka, itu artinya gue harus mengikhlaskan Ayuna supaya dia bisa kembali sama Rafka. Apa gue sanggup ya untuk kehilangan Ayuna? Apa gue sanggup ngebiarin Ayuna bersama sama Rafka? Sejak mama pergi, gue jadi gak takut kehilangan apapun di dunia ini. Tapi sejak gue kenal sama Ayuna dan kebaikannya dan juga perhatiannya, gue jadi benar-benar takut kehilangan Ayuna. Rafki, ada telepon? Dari Arta. Iya, halo Arta. Maaf Pak, Pak Rafka sekarang lagi di mana ya? Ini ada file yang harus Pak Rafka tanda tangani. Arta, saya hari ini sepertinya tidak bisa masuk kantor. Lagi ada urusan mendadak. Oh gitu Pak ya? Baik Pak. Kalau nggak gini aja deh. Kamu taruh berkasnya di ruangan saya. Nanti begitu saya sempat, saya datang ke kantor. Saya mampir sebentar lah untuk check-in dan tanda tanganin berkasnya. Siap Pak, siap. Mbak Bunda. Yuk. Yo, rekaman CCTV-nya kamu ketemu di sini? Iya, betul. Di sini. Ya udah, masuk. Yuk. Mbak, misi Mbak. Mbak, Ya, gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu lagi? saya cuma mau mastiin hasil rekaman CCTV kemarin yang Mbak kasih ke saya. Ini, Mbak, ini foto kembaran saya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini Mbak. Nih, perhatiin orang ini. Kemarin dia datang ke sini Mbak. Mbak inget-inget coba. Kira-kira orang yang ada di rekaman CCTV itu mirip nggak sama orang yang ada di foto ini? Maaf Mas Mbak, saya kurang tahu. Soalnya waktu itu pria itu kesini pakai hoodie dan masker. Jadi saya gak bisa mastiin wajah pria itu. Rafki, terus kita harus gimana lagi sekarang? Mbak beneran nggak kenal sama orangnya? Maaf Mas, saya nggak pernah ngeliat langsung. Tapi kalau nggak salah, dia pernah ngekos gak jauh dari sini kok. Di mana kosannya? Di kosan Ananda nomor 24. Saya tahu lokasi kosan itu di mana. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja. Susannya. Mbak, makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak. Makasih. Mana ya tuh klinik? Pak. Misi Pak, saya mau nanya. Ya. Bapak tahu klinik yang ada di Jalan Pelangi nggak? Oh, Jalan Pelangi. Nah, mbaknya lurus aja. Nanti di depan ketemu pertigaan, mbaknya belok kiri. Nah, itu sudah Jalan Pelangi. Tapi mobil itu nggak bisa masuk, Mbak. Karena gangnya sempit. Oh, di depan situ ya? Ya. Ngapain dia mau ke daerah sini? Siapa laki-laki itu? Bawain apa sih mereka? Mau bawa sama siapa Miamur tadi?
Cewek kalian semua! Eh! Eh! Sial. Mana Mi Amor? Mas, ini rumah kontrakannya, Mas. Yang ini? Permisi. Permisi. Nggak ada orang. Coba kamu mungkin ketoknya kurang kenceng. Orangnya mungkin lagi tidur. Coba ketok lagi aja. Permisi. 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 Mungkin kita ke penghuni yang lain aja. Pasti mereka tahu deh tentang penghuni ini. Kita coba ya. Ya, ayo. Rafka! Hei, tunggu! Gue siap. Gue harus siap. Gue gak boleh hancur karena ini. Karena gue belum siap jadi seorang ibu dengan kondisi gue sekarang. Cari siapa? Saya dengar ini dari teman saya, tempatnya bisa buat kursi kandungan. Ikut saya. Berhenti! Woi! Kenapa? Kamu kecapean? Kita di dalam pintas saja ya. Ayo. Mau kemana? Bangun!
Mereka pasti polisi yang sedang menyamar nih. Dia bukan suami aku. Kamu tenang aja ya. Itu memang bukan Rafka, tapi kan aku dijanji sama kamu. Aku nggak akan berhenti sampai kita temuin Rafka. Saya minta maaf ya, saya salah kasih informasi. Ya, nggak apa-apa. Tapi Rio, kamu tetap cari ya. Tetap cari Rafka, dan kalau memang kamu dapat info apapun tentang Rafka, langsung kabarin ke kita. Baik, Mas. Ini kamu sabar ya. Ingat, aku janji aku akan temukan Rafka. Kita bisa temukan dia. Yang aku bingung kalau dia bukan Mas Rafka, kenapa dia harus kabur? Ya udah Rio, kamu terus cari dia ya. Kita tunggu kabar dari kamu. Baik, Mas. Ya udah. Kita jangan pupus harapan. Masih bisa. Tapi untuk sekarang kita pulang dulu ya. Mbak, tunggu di sini. Perut aku sakit, sakit banget, sakit, perut aku sakit. Ya ampun, tuh cewek kenapa kayak gitu? Hah? Kenapa sampai kayak gitu? Semoga gak sakit, semoga gak sakit. Semoga aja dibius dulu. Semoga gue gak kenapa-napa. Suntikan kok gede banget. Mbaknya tiduran aja. Suntikan ini memang khusus untuk menguatkan kandungan kamu. Gak ada yang lebih kecil ya Bu suntikannya. Prosedurnya memang begini, biar cepat selesai. Suntikan ini untuk menjatuhkan janin kamu. Semoga saja tidak membahayakan rahim kamu. Gak sakit kan Bu? Hah? Ini gak bakal sakit kan? Bu jawab dong Bu. Mbaknya diem aja Mbak. Enggak, Bu. Kalau sakit saya gak mau Bu. Gak mau. Saya gak mau. Sakit Mas, perut aku sakit, sakit banget Mas. Sakit Mas, sakit perut aku. Mbak, ayo masuk. Sekarang giliran Mbak. Saya gak mau mati Bu. Saya gak mau mati. Ya Allah, di manakah suamiku sebenarnya? Apa dia masih hidup atau sudah meninggal? Tunjukkanlah kepada hamba yang sebenarnya ya Allah, agar semua kebimbangan ini hilang dari hati hamba. Ayuna, kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Kamu pasti sedih kan? Orang yang kita kejar itu ternyata bukan Rafka. Ayuna, aku mau minta maaf sama kamu. Rasanya selama ini aku tuh cuma memberikan kamu masalah, kesedihan. Aku minta maaf ya. Aku berharap kita bisa segera menemukan Rafka. Setelah itu kamu bisa merasa bahagia. Meskipun itu nantinya akan membuat perasaanku hancur, karena aku harus kehilangan kamu. Tapi aku ikhlas ngelakuin itu semua. Asalkan kamu bahagia, Ayuna. Aku juga berharap kalau Mas Rafka udah ketemu,
Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri. Ya. Ternyata Hei, berhenti! Itu orang yang tadi bukan sih? Rafki, kamu berhenti dulu deh. Iya. Gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Aduh! Aduh! Ah! Gimana sih, Mas? Pakai mata dong kalau jalan. Kamu juga. Ingat. Tak, ya, Miamor. Miamor? Kamu ngapain di sini? Enggak. Harusnya aku yang nanya dong. Kamu ngapain di sini? Itu. What? What? Jidat kamu kenapa? Kok merah? Sakit. Tatit ya. Sakit. Oh, tayang kasihan Tatit ya. Oh, Miamor. Come on. Gently. Itu tempat apa sih, Miamor? Kenapa banyak orang hamil jalan ke sana? Terus kenapa gerakannya kayak mencurigakan gitu? Enggak itu. Oh. Apa sih? Apa enggak? Jangan mikir macam-macam ya, Miamor. Kamu jangan mikir macam-macam. Ini bukan tempat apa-apa, aku cuman... Kamu kenapa? Kamu kenapa lagi? Enggak, aku cuman... Kemarin kan mual, terus hari ini masih angin, Miamor. Miamor, dari kemarin kamu mual terus. Aku yakin kamu hamil ya? Miamor, kamu jangan sembarangan ngomong. Aku nggak hamil. Apa sih kamu? Ih. Tuh kan? Miamor! Aduh, Miamor! Tolong! Miamor! Aduh, Miamor! Oh my God, Miamor. Oke. Don't worry. Ayo. Wow! Berat banget. Hei, berhenti! Itu orang yang tadi bukan sih? Rafki, kamu berhenti dulu deh. Iya.
Gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Gue gak mau mati. Aduh. Aduh. Ah, gimana sih, Mas? Pakai mata dong kalau jalan. Kamu juga. Tak, ya, Miamor. Miamor? Kamu ngapain di sini? Enggak. Harusnya aku yang nanya dong. Kamu ngapain di sini? Itu. What? What? Jidat kamu kenapa? Kok merah? Sakit. Sakit ya. Oh, tayang katian tadi ya. Oh, Miamor. Kamu gently. Itu tempat apa sih, Miamor? Kenapa banyak orang hamil jalan ke sana? Terus kenapa gerakannya kayak mencurigakan gitu? Enggak itu. Oh. Apa sih? Apa enggak? Jangan mikir macam-macam ya, Miamor. Kamu jangan mikir macam-macam. Ini bukan apa-apa, aku cuman. Kamu kenapa? Kamu kenapa lagi? Enggak, aku cuman. Kemarin kan mual, terus hari ini masih hamil, Miamor. Miamor, dari kemarin kamu mual terus. Aku yakin kamu hamil ya? Miamor, kamu jangan sembarangan ngomong. Aku nggak hamil. Apa sih kamu? Ih. Tuh kan? Miamor! Aduh, Miamor. Tolong! Miamor! Aduh, Miamor. Oh my God, Miamor. Oke. Don't worry. Ayo. Wow. Berat banget. Berhenti! Pak, saya mau nanya, Pak. Ini orang siapa ya, Pak? Kok ditangkapnya dengan cara seperti ini, Pak? Pria ini bernama Edwin, DPO kasus begal. Sudah lama kami mengejarnya, namun dia selalu lolos. Karena dia selalu menyamar dan juga menutupi identitasnya. Heran dia kabur terus tadi. Iya, makanya dikejar dia kabur. Ya udah, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Bawa, Pak. Ayo, nak. Kamu tenang ya, Pak. Kita tidak akan menyerah untuk bisa menemukan Rafka. Tapi yang jelas, kita harus cari tahu dulu siapa yang mengirim email misterius tadi malam. Ya, semoga dari situ kita ketemu titik terang. Iya. Terima kasih ya Pak Dokter. Ya. Pokoknya Pak Dharma harus pandai mengelola stres. Apapun masalah yang dihadapi Pak Dharma, jangan berimbas pada diri Pak Dharma sendiri ya. Ya, baik. Tuh, dengerin Pak. Papa nggak boleh mudah stres ya. Iya. Terima kasih dokter. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik. Papa, mau ke toilet dulu ya. Kalau Papa mau ke mobil duluan aja. Nanti Mama nyusul. Oke. Apa saya sekalian ketemu Dokter Leo ya? Mumpung lagi di sini. Siapa tahu hasil lab Rafka sudah keluar lebih cepat. Ayo suster, cepat suster. Ayo. Maaf Pak, tolong tunggu di sini. Tapi tolong dirawat baik-baik ya. Ini makhluk kesayangan saya nih suster. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Baik Pak, tenang saja. Kami akan melakukan yang terbaik. Aduh, ini gimana ya? Miamor beneran hamil nggak ya? Apa aku akan jadi ayah dari anaknya Miamor? Lucu juga sih. Tapi mie ayam bakal ngamuk. Dia bakal ngamuk parah, kacau. Kamu lapar? Kedengeran ya sampai sana? Iya.
Iya, maaf. Atau kita mau cari makan dulu? Kamu kalau makan warteg nggak apa-apa nggak? Atau mesti makan di restoran? Enggak apa-apa. Warteg aja, yuk. Emang kamu pernah makan di warteg? Pernah dong, aku malah suka. Ayo, makan warteg aja. Yuk. Beneran ya? Iya. Ya udah. Itu tuh ada warteg. Mau makan di situ nggak? Mau. Ayo. Ya udah. Aduh, papa mana sih? Kok nggak diangkat sih? Pasti handphonenya di silent deh. Gimana sih? Papa, Pa. Maaf. Iya. Papa. Ayo cepet, aku udah lapar banget, aku pengen makan. Kamu nggak salah itu. Lauknya banyak banget. Jangan cuma lapar mata. Enggak lapar mata. Beneran abis kok. Makan ya, saat makan. Oh iya. Bu, minta kuahnya tambah ya 1, lupa. Ini aku ajarin kamu cara makan di warteg yang enak di mana. Gimana sih emangnya? Ini mas, kuahnya. Silakan. Makasih ya. Jadi, kalau makan di warteg tuh tambahin kuah. Tuh.